Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hidayat, nomor NIF mahasiswa 11970300337 dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sebuah paper yang berjudul penggunaan metode random walk untuk memodelkan distribusi suhu dua dimensi pada inkubator bayi, yang ditulis oleh Titus Dede atau Dede Titus dan Hasanuddin dan dipublikasikan tanggal 21 Desember tahun 2020. Yang pertama ada pendahuluan, sedikit membahas mengenai metode random walk. Metode random walk sendiri merupakan teori probabilitas yang menyatakan pergerakan sebuah partikel yang bersifat random ataupun acak. Nah, pergerakan partikel tersebut biasanya disebut sebagai Walker. Nah, proses perhitungan Walker itu melibatkan proses perhitungannya hanya melibatkan perata-rataan nilai syarat batas yang disinggahi oleh pergerakan partikel atau Walker terhadap proses perjalanannya. Metode random walk ini ada dua. Yang pertama ada metode floating random walk, yang mana hasil prosesnya itu tidak stabil. Kenapa? Karena dalam simulasi bisa terjadi Walker ataupun kehilangan dalam proses. Sehingga tipe floating random walk itu spesifik hanya untuk satu aplikasi. Yang kedua ada fixed random walk, yang mana metode ini atau model ini menggunakan model yang menggunakan atau merupakan model yang menggunakan jumlah Walker yang konstan. Nah, pada paper ini metode random walk digunakan untuk memodelkan distribusi suhu dua dimensi pada inkubator bayi yang berukuran panjang 74 cm dan tinggi 85 cm. Dan bayi sendiri diasumsikan memiliki ukuran rata yang lahir dalam keadaan prematur, yaitu memiliki tinggi 30 cm dan lebar 10 cm. Dan suhu ruangan inkubatornya yaitu 27 derajat Celcius. Nah, dalam paper ini akan dibandingkan pemodelan atau perhitungan secara analitik dan juga secara numerik. Untuk prosedur perhitungannya, yang pertama ada prosedur perhitungan analitik untuk distribusi suhu pada plat dua dimensi, karena yang digunakan dalam paper ini adalah distribusi suhu dua dimensi. Nah, hal yang dibahas dalam paper ini adalah mengenai suhu atau distribusi suhu, maka tentunya akan berkaitan dengan termodinamika, yang mana persamaan pada umumnya yang digunakan dalam termodinamika yaitu seperti persamaan 1.1 di sini, di mana 16 kuadrat T sama dengan 1 per D dt per dt. Nah, dalam hal ini T itu merupakan fungsi yang mendeskripsikan distribusi suhu di dalam ruang sebagai fungsi ruang dan juga waktu. Nah, dengan nilai D-nya di sini, D besar ini adalah konstanta difusi. Nah, bagaimana jika T itu tidak bergantung ruang dan waktu? Maka itu yang akan digunakan, yaitu persamaan 1.1 akan berubah menjadi persamaan Laplace atau sama dengan 0. 16 kuadrat T sama dengan 0. Nah, dari persamaan 1.1 tersebut akan diaplikasikan ke dalam koordinat kartesian untuk pada sumbu X dan Y, karena distribusinya pada paper ini adalah distribusi pada bidang dua dimensi, maka akan diterapkan pada koordinat kartesian. Nah, dalam koordinat kartesian atau sistem koordinat kartesian, persamaan 1.2 itu dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu seperti persamaan 1.3 ini, yaitu do kuadrat T per dx, do x kuadrat ditambah do kuadrat T per do y kuadrat sama dengan 0, yang mana persamaan 1.2 itu akan digunakan pada distribusi suhu dalam lempeng sumber panas atau lempeng memiliki sumber panas yaitu sebesar 16 kuadrat yang ditulis dalam koordinat kartesian karena domainnya ditinjau dibatas oleh dua dimensi. Nah, kemudian persamaan 1.2 atau persamaan 1.3 ini kemudian
persamaan 1,2 dan diaplikasikan pada koordinat kartesian menjadi persamaan 1,3 dapat diselesaikan menggunakan metode separasi variabel dengan menganggap sebuah konstanta itu minus k kuadrat, maka diperoleh solusi seperti persamaan 1,4 ini. Untuk solusi xy ada 4 solusi, ada a, e pangkat ky sin kx, b eksponensial pangkat minus ky sin kx, c eksponensial ky cos kx, dan d eksponensial pangkat minus ky cos kx. Nah, dari persamaan 1,4 itu kan tadi sudah dianggap bahwa menggunakan sebuah konstanta minus k kuadrat. Nah, itu berlaku untuk nilai k lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian dengan mensubstitusi sebuah nilai konstanta k kuadrat dapat diperoleh menjadi persamaan 1,5. Nah, maka mensubstitusi konstanta k kuadrat akan diperoleh persamaan 1,5 ini atau solusi akhirnya. Di sini hampir sama dengan 1,4, hanya di sini pangkatnya k-nya menjadi kx dan untuk pangkat eksponensial pangkatnya, dan untuk nilai sin cosnya itu menjadi y. Jadi seperti itu untuk prosedur perhitungan distribusi suhu pada 2 dimensi secara analitiknya. Kemudian solusi random walk-nya dari persamaan Laplace itu karena tadi digunakan pada sistem koordinat kartesian, maka solusi persamaan Laplace pada 2 dimensi itu pada titik x dan y. Nah, di mana solusinya yaitu seperti ini ya, persamaan 1,8, yaitu t dalam fungsi x dan y itu 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai n kecil tb i. Nah, di mana tbi adalah nilai temperatur atau nilai suhu terdekatnya, interaksi temperatur terdekatnya. Kemudian untuk solusi numerik, kemudian untuk solusi analitik distribusi suhu pada inkubator bayi seperti ini. Temperatur di dalam inkubator bayi itu dimisalkan dalam fungsi t, itu dalam koordinat x dan y. Itu didasarkan pada nilai rata-rataan temperatur yang dibatasi oleh domain yang disinggahi oleh Walker atau sebuah partikel dalam alur perjalanannya. Kemudian secara matematis dapat ditulis seperti persamaan 9 ini, sama seperti solusi 1,8. Kemudian persamaan 1,9 ini bisa diubah dalam bentuk lain, sama artinya itu seperti persamaan 1,10 ini, atau dijabarkan jadi t dalam koordinat xy atau fungsi xy pangkat 1, pangkat 2, dan sampai pangkat n dibagi dengan n besar. Nah, itu untuk prosedur perhitungan secara analitiknya. Jadi ada solusi analitik untuk distribusi suhu pada inkubator bayi seperti ini, dan ini adalah solusi random walk pada persamaan Laplace. Yang sebelumnya adalah solusi distribusi suhu pada plat 2 dimensi. Jadi solusi akhirnya seperti ini. Kemudian untuk algoritma perhitungan secara lengkap atau secara numeriknya ada seperti ini. Yang pertama, memulai, kemudian menginputkan geometri dan juga syarat batas. Nah, geometrinya di sini adalah geometri inkubator bayi yang ukurannya telah disebutkan tadi, dan syarat batasnya juga diinputkan. Kemudian setelah itu Walker atau pergerakan partikel dijalankan. Nah, masuk ke proses apakah Walker sudah mencapai batas domain. Jika iya, maka lanjut. Jika tidak, maka nilai n-nya
atau n kecilnya di sini akan kembali ke ke proses sebelumnya gitu, atau ke proses jalankan Walker lagi dengan mengubah nilai n yang menjadi n sama dengan n plus 1. Kemudian masuk lagi ke proses sini, apakah Walker sudah mencapai batas domain. Nah, kemudian jika iya, maka Walker tersebut akan menyelesaikan solusi yang sudah dijelaskan tadi secara numerik, yaitu solusi distribusi suhu pada inkubator bayi. Itu seperti ya, sekian. Kemudian akan dihasilkan sebuah output berupa gambar ataupun grafik interpretasi distribusi suhu 2 dimensi pada inkubator bayi. Nah, dan kemudian selesai. Jadi seperti itu untuk algoritma numeriknya. Yang berikutnya adalah ada hasil dan juga pembahasan. Nah, di sini ada hasil distribusi suhu pada plat 2 dimensi, yang mana untuk gambar A ini adalah solusi analitiknya secara analitik. Kemudian untuk B ini adalah solusi numerik yang menggunakan Walker ini sebanyak 10, atau nilai Walkernya itu 10, dan C nilai Walkernya itu 100, dan D nilai Walkernya adalah 1000, dan E nilai Walkernya adalah 2000. Secara kualitatif, solusi numerik telah mampu menghasilkan solusi yang baik, telah hampir sama dengan solusi analitik. Bisa dilihat semakin besar Walker maka akan semakin sama dengan solusi analitiknya. Ini kan solusi analitik, dan ini Walker yang paling besar, variasi paling besar itu menggunakan Walker 2000. Kemudian ini adalah distribusi pada plat 2 dimensi. Kemudian untuk hasil distribusi suhu pada inkubator bayi. Nah, di sini yang pertama variasi suhunya adalah 33 derajat Celcius. Akan dihasilkan seperti ini. Untuk gambar 6, gambar A dan juga gambar B, itu nilai Walkernya adalah 10 dan juga 100. Kondisi tersebut terjadi karena distribusi suhu dari suhu tinggi menuju suhu yang sangat rendah menjadikan gambar A dan juga B itu masih belum terbentuk konturnya, jadi masih acak. Kemudian untuk C dan D, ini adalah C adalah Walker 1000 dan D adalah Walker 2000, sudah terbentuk nilai garis konturnya sudah terlihat jelas dan mirip seperti solusi analitik. Kemudian untuk variasi suhu 34 derajat sama untuk gambar A, di sini masih belum terbentuk konturnya. Dan B juga masih sudah mulai terbentuk tapi belum terlihat jelas. Nah, untuk C dan D pun sama, sudah mulai terlihat jelas bentuk konturnya, kontur distribusi suhunya. Kemudian untuk variasi suhu 35 derajat Celcius juga sama. Untuk A dan B adalah Walker 10 dan Walker 100 berturut-turut. Untuk yang C adalah Walker 1000 dan D adalah Walker 2000. Dan semuanya hampir sama dengan variasi-variasi sebelumnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa metode random walk itu dapat digunakan untuk memodelkan distribusi suhu pada inkubator bayi dengan hasil yang dinyatakan dari kontur suhu tinggi ke suhu rendah. Yang tadi adalah suhunya yang semakin tinggi, metode berwarna coklat, semakin ke rendah atau ke warna biru, suhunya itu semakin rendah. Jadi semakin keluar semakin rendah. Nah, semakin bertambah suhu maka
perubahan kontur akan bertambah. Jadi ketika suhunya tadi naik, maka konturnya akan bertambah. Garis konturnya akan bertambah. Kemudian solusi numerik dengan menggunakan metode random walk itu sudah mampu menghasilkan solusi yang baik, yang mana dapat dilihat tadi bahwa dari perhitungan numerik untuk menggunakan metode dapat dilihat tadi dari hasilnya bahwa kontur dari metode numerik atau menggunakan metode numerik itu hampir sama dan bisa dikatakan sama dengan hasil kontur dari perhitungan analitik. Dengan nilai Walker semakin tinggi, maka akan semakin mirip. Jadi sekian untuk pembahasan paper pemodelan penggunaan metode random walk untuk memodelkan distribusi suhu 2 dimensi pada inkubator bayi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.